Ya kan nggak etis dong. Ya, gue punya skincare, gue review, oh ini jelek segala macam, orang dia punya bisnisnya. Oke. Nah kemarin yang gue lihat pertemuan BPOM dan Viewer dengan BPOM. Tapi Papi Uya Kuya tadi kan udah denger kan bahwa katanya dokter nggak, kata dokter nggak masalah, katanya mereview. Maksudnya tidak ada perkataan dari Prof. Taruna untuk melarang ya, nggak ada. Oh, adanya apa? Jadi beliau itu Ya. menghimbau Ya. agar reviewer ini tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi pada saat dokter mereview, dokter tidak pernah bilang ini produk bagus atau jelek, tidak pernah satu Oke. kali pun. Tapi overclaim dan lain sebagainya. Karena memang hasil labnya kan Ya. seperti itu, dan itu sebagai kontrol publik. Ya itu, Oke. itu setuju, karena saya pada saat itu saya juga ngomong bahwa kadang-kadang mungkin orang-orang yang melakukan review ini kontrol publik terhadap kebijakan atau iya. BPOM, tapi gitu kan sejauh mana para reviewer ini bisa mempertanggungjawabkan validitas dari Hasil labnya. hasil labnya, karena kan labnya beda-beda. Ya. Harus jelas standarnya. Ya, Ya baik. kan belum semua lab misalnya ada yang mau meneliti niacinamide atau retinol. Oke. Ya bahan ini belum tentu lab ini Ya. punya kredibel buat itu. Keren banget bahasa gue nih. Komisi 9 keren. Guys, tadinya tuh ya, sumpah demi apapun gue tuh mau GTM ya guys ya. Gue mau gerakan tutup mulut, tapi yang ini nggak bisa nih. Gue mau nanya nih, Kaniki, nih lu kenapa? Lu kenapa deh? Kebanyakan makan micin, apa kurang DHA? Kalau di suplemen bayi tuh ada yang namanya masih DHA buat perkembangan otak. Nah, kayak Kaniki kurang probiotik deh tuh otaknya. Kenapa orang manggil orang di podcast? Kenapa salahnya di mana? Itu kan bagus dong orang main ke podcast, terus itu untuk kepentingan semua orang juga kan bisa dengar kejelasannya. Itu nggak penting. Tapi yang penting nape lu ngata-ngatain si Uya, nape? Uya itu satu-satunya manusia yang baik sama gue pas gue bunting itu kan. Lo zaman-zaman semua orang ngata-ngatain gue, termasuk Allah ngata-ngatain gue. Uya itu pas gue bunting ngasih gue kado. Iya kan, sekarang dia dari Amerika kasih gue baju tuh Puan Jeti. Mana mbak baju dari Uya mbak? Sini. Basah banget, gak apa-apa sini. Gue kasih liat. Nih, baju dari Uya, dari Amerika, dicuci. Mana sini, kasih liat semuanya. Ubur-ubur, ikan lele. Gue di komen sama Nick, le. Pertama-tama gue mau ucapin terima kasih Kak Niki atas fast responnya. Emang paling cocok deh Kak Niki menurut gue jadi satpam sosmed. Fast respon, oke? Nah, terus segitu yang kedua, mau menjawab ini, otak gue aja dimerin. Nggak ada Kak, aku nggak jual otak-otak. Aku jualnya ini loh. Aku jualnya daster nih Kak, daster nih ya. Ini 130 nih, ada 120 juga. Nah, ini dasternya baru banget ya Kak ya. Tuh ada Safari Black, ada juga Butterfly White, ada juga Teddy Blue, ada juga Fox Maroon, ada juga monogram hitam, ada juga monogram pink. Ini bahannya satin sutra Eco Vero ya sayangnya. Ada juga nih Safari ya. Gitu le, tak ada otak-otak le. Adanya daster le, daster. Ya, tak ada otak-otak gue bikin. Nanti aku bikin deh otak-otak. Tapi daster aja dulu le. Seneng kali loh. Suatu kebanggaan di komen nama Nickmer le. Jangan lupa ya guys ya di CO daster aku. Hobah. Trans TV sama rumah deket apa jauh? Sebenarnya deket, tapi kalau misalkan macet atau ini kan Jakarta bisa jam-jaman. Kalau aku pakai skincare Senopati Skin Center. Nanti ya kan coba kan kalau siapa? Tadi Doktif. Mungkin coba aku ajukan mudah-mudahan ya kan biar fair kan. Nanti coba kita undang Kak Sela Saukiah ke pagi-pagi ambiar ya. Jadi biar imbang gitu pemberitaannya. Mafia skincare yang pabrik gede yang ditutup pabriknya itu karena review Doktif. Iya, jadi kan semua kan tetap harus ada peraturan-peraturannya ya. Itu tadi Doktif juga mengatakan bahwa SDA BPOM kurang ya kan. Berarti kan perlu tenaga kerja lagi lah untuk bisa membantu BPOM gitu. Nah, tapi kan tetap harus ada izin dan dalam pengawasan BPOM karena setiap lab itu berbeda-beda kan. Setiap lab itu berbeda-beda gitu. Ya intinya seperti itulah guys, biar gak huru-hara guys. Aduh ini si Hipnoholik ngomongnya jorok, kita langsung blok aja yang jorok-jorok ya. Masa tulisannya bahasa Arab yang diomongin punyanya ibunya Hipnoholik Syam ini ya, kita blok aja ya. Kasihan punyanya ibunya
disebut-sebut. Yuk mam, aku antar ke Trans TV, aku bonceng naik motor. Pernah aku kayak gitu, naik motor. Blok, iya udah aku blok. Oke guys, aku mau istirahat, mau tidur. Ini jam berapa ini? Pakai lipstick apa? Aku pakai lipstick ini produk dari Jepang, enak banget, lembut. Ini lipstiknya aku beli dari Jepang. Mami, kalau Kak Sel dipanggil coba ditanya Mi harga skincare-nya yang diambil di Cina. Kenapa marginnya mahal sekali dan kenapa banyak review di TikTok bareng jualan Kak Sel? Ganti label aja. Maksudnya, oh, coba nanti ya. Nanti kita tanya ya. Dokter, oh ya dapat. Yang dapat cuan itu siapa? Mamat Wins. Dapat cuan dari siapa? Kamu bicara kayak gitu, maksudnya pagi-pagi Ambiar dapat uang gitu dengan mengundang dokter doktif. Pagi-pagi Ambiar dapat uang gitu maksudnya, atau gimana? Mbak Nura ini kenapa harus pusing? Gak usah pusing. Kita tuh negara hukum, ada peraturannya semua di sini. Gak boleh sembarangan, ya. Mataku udah ngantuk, mataku udah lelah. Aku boleh tidur nggak? Soalnya semalam aku tuh, karena aku masih minum obat batuk. Aku netral dong, aku harus netral. Karena kan aku host. Apa yang terjadi di masyarakat, misalkan yang dipertanyakan masyarakat untuk si A ya kita tanyakan. Kan nanti kita pasti akan undang dua-duanya pastinya kan. Cuman kan yang ngatur itu kan kreatif, bukan aku. Ya harus netral dong, karena kita kan pada intinya kan semua pakai peraturan yang berlaku kan. Kita itu negara hukum guys, nggak boleh semena-mena. Enak ya bikin huru hara diundang. Enak ya bikin huru hara diundang. Kan bukan hanya di pagi-pagi Ambiar, di setiap podcast juga kalian kalau lihat juga mereka juga diundang kan? Iya kan? Nah, di sini kan intinya kan kalian kalau lihat nonton TV itu kalian lihat positifnya apa negatifnya yang kalian petik. Positifnya apa negatifnya. Bikin huru hara, nggak sembarangan bikin huru hara, ini negara hukum. Ini tuh negara hukum. Ya, nggak bisa. Nanti pasti kalau apalagi kan masalah ini, kasus ini sudah ditangani oleh pihak yang berwenang, udah ditangani oleh kepolisian. Lah nanti akan tahu kalian lihat aja endingnya seperti apa nanti di kasus ini. Ya, apakah yang salah siapa, yang benar siapa, gitu. Next undang Kak Sel agar kami netizen melihat siapa yang benar dan yang salah. Itu udah pasti tim-tim kreatif pasti akan ngundang kedua belah pihak. Gak akan mungkin sepihak, biar imbang kan beritanya kan. Itu jadi gak perlu khawatir, nanti pasti diundang kok guys. Dan mungkin bukan hanya doktif atau Kak Sheila yang kita undang. Tapi mungkin dokter-dokter yang lain yang mereka tidak huru hara kita undang juga. Karena kita juga membutuhkan pendapat-pendapat para dokter yang lain gitu. Karena kan kalau misalkan kita undang doktif mungkin wajar, namanya manusia membela diri. Kita undang Kak Sheila wajar, namanya manusia membela diri. Tapi kita nanti akan undang dokter-dokter yang lain. Bagaimana tanggapannya? Nah, kebenaran pasti akan terungkap. Makanya kalau kalian nonton tuh jangan sepotong-potong. Jadi liatin aja udah episode per episodenya di pagi-pagi Ambiar ya. Katanya mau bobo, iya aku ngantuk banget. Aku mau bobo dulu ya guys. Undang Via Valen dong mami, bahas konser di Rusia gimana. Oh ya konser di Rusia ya, oke nanti kita undang ya. Karena kan ya kalau misalkan konser-konser kayak gitu kan bagus, itu prestasi, aku mendukung.
kalau misalkan ngundang-undang kayak gitu. Dia di Rusia diundang KBRI atau konser, karena kalau diundang KBRI itu a show, kalau konser itu dia tuh jual tiket, jadi yang datang tuh orang-orang Rusia, terus kemudian kerjasama juga dengan ada TKI juga atau TKW ya, kalau ya TKI yang diundang gitu. Tapi kalau misalkan KBRI khusus TKI. Nah itu bukan konser, show namanya. Jadi kalau kalian tuh lihat para artis yang nyanyi di luar negeri, ya kalau kalian lihat para artis yang diundang di luar negeri, misalkan kayak di Arab, di Mekah, itu namanya bukan konser. Kalau misalkan mereka diundang KBRI, tapi show. Perbedaannya kayak gitu. Tapi kalau mereka bikin konser, itu misalkan nih saat panggung dia kayak kemarin. Kalau kayak kemarin waktu aku di Singapura itu namanya konser. Jadi memang kita jual tiket, ada VIP, ada kursi yang biasa, lah itu namanya konser. Ya. Apanya Rian? Oke ya guys, aku bobok dulu ya. Aku nggak puasa. Ini hari Kamis kan, aku nggak puasa. Soalnya aku lagi batuk. Aku minum obat batuk karena aku nelennya itu sakit. Mami insya Allah juga akan konser. Amin. Mudah-mudahan ya belahan jiwaku bisa membantu aku ya. Sayang bantuin aku. Aku mau konser di Malaysia sayang. Kan kita cari duit buat kita. Mudah-mudahan ya. Nah kalau aku di Malaysia tuh aku pengen banget, mudah-mudahan pas di tahun ini aku bisa konser di Malaysia. Tapi nggak tahu ya. Soalnya mudah-mudahan ada jalan lah. Ya udah aku bobo dulu, nanti kita live lagi pas aku mau berangkat. Ngakak kok ngakak sih. Ih kamu, jangan kamu tertawakan aku loh. Ya aku tuh kalau aku kan mintanya kan sama Allah. Ya Allah tolong sambungkan kepada belahan jiwaku. Sayang bantuin aku ya. Aku mau konser di Malaysia. Ya. Kamu sayang aku kan? Ya katanya. Kamu cinta aku kan? Iya. Cuma aku kan? Iya gitu katanya dia. Ya udah nanti dia akan bikinin buat aku. Sebelum nikah atau sesudahnya terserah. Pokoknya mau sesudah nikah, sebelum nikah pokoknya terserah kamu. Terserah kamu. Terserah kamu. Bareng suami ya konsernya. Terserah. Pokoknya entah aku udah punya suami, entah aku belum punya suami. Pokoknya tahun ini mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Kan kalau aku rezeki, aku kerjakan untuk belahan jiwaku juga. Kan sama-sama. Gitu. Ya kan, ya kan, ya kan. Iya katanya gitu. Katanya dia bilang iya tuh. Ini udah dikasih tahu aku iya gitu. Spill suaminya. Nanti aku kasih tahu, jangan bawel. Gak bisa sekarang. Ya, nama suamiku tuh udah tertulis di Laumul Mahfuz. Jadi kamu jangan cerewet-cerewet. Inisialnya gak boleh sekarang. Gak boleh. Kalau bisa duet bareng bisa. Mungkin. Amin ya robbal alamin. Iya. Kalian boleh menertawakan aku gitu kan. Anggaplah aku halu lah. Tapi ini bener loh. Kak Dewi pengingat memori dari Mas Bin apa doanya? Kamu rekod aku ya. Sekarang kamu rekod aku ya. Nanti ditinggalin lagi. Siapa yang ditinggalin? Aku. Aku ditinggalin atau dia yang aku tinggalin? Nih, aku kasih tahu ya sama si Novembrian. Hei Dewi, kamu ditinggalin sama cowokmu. Aku justru malah bersyukur kalau misalkan cowok aku ibaratnya direbut sama cewek lain. Kamu gak marah cowokmu direbut sama cewek lain? Untuk apa aku marah? Karena yang direbutin bukan cowokku, bebanku. Ya, tuh, dengerin. Yang mereka rebut dari aku, yang pergi dari hidupku, itu adalah bebanku. Berarti tandanya Allah itu mendengarkan doa-doaku. Apa doaku ya Allah?
Aku minta sama Allah, jauhkan aku dari beban hidup ini. Ringankan hidupku ya Allah, ringankan beban hidupku ya Allah. Akhirnya sama Allah dijauhkan. Nah, dengerin tuh baik-baik. Kok kamu gak marah sih sama cewek itu? Ngapain aku marah sama cewek yang ngerebut cowokku atau bukan cowokku, yang ngerebut beban hidupku. Kalau dia itu cowokku, dia nggak bakalan bisa direbut oleh siapapun. Karena sudah tertulis di Laumul Mahfuz. Tapi karena dia bukan cowokku, dia beban hidupku, ambillah. Ya dengerin kalian, kamu Sinov, dengerin. Gak ada ceritanya Dewi Persik ditinggalin sama cowok. Tapi kalau Dewi Persik dijauhkan dari beban hidup itu benar. Karena selama ini Allah itu selalu mendengarkan doaku. Ya, dengerin. Itu satu. Dan yang kedua, kok DP lu gak ngamuk sama cewek yang ngerebut cowokmu? Pertanyaannya adalah, kalau aku mau marah, kalau cowokku direbut, ini bebanku yang direbut. Berarti aku bersyukur. Alhamdulillah, ambillah beban hidupku. Ya kan? Marahnya bukan sama cewek itu. Marahnya aku sama beban hidupku. Lu tuh gak bersyukur ya udah dapet spek cewek kayak gue, masih cari lonte. masih cari lonte atau masih dapet cewek yang di bawah gue gitu loh. Lu gak bersyukur gitu loh. Karena ketika lu bersyukur, nah lu pasti gak bakalan lu main selingkuh, gak bakalan lu neko-neko sama cewek, atau bahkan lu jajan di luar. Nah karena lu itu beban hidup gue, alhamdulillah, berarti ini cara yang terbaik, itu yang benar. Kok malah nanti ditinggalin lagi? Kalau yang cowok ini dia tidak akan ninggalin saya. Karena dia cintanya sama saya itu dari hati, bukan pakai mata. Iya, dia cintanya pakai hati, bukan pakai mata. Nah, jadi kalau ini barusan si Nov Febri itu yang masuk di IG saya tuh yang bilang nanti ditinggal lagi. Alhamdulillah gue meninggalkan atau ditinggalkan oleh beban hidup. Perempuan speak kayak gue. Ya kan gak bersyukur banget lu dapet gue, malah nyolotong. Lagi itu ceritanya. Ya kan, kerja iya, di rumah iya, gue gak neko-neko, gak aneh-aneh. Ya kan, gak ribet gue. Lu pergi dari hidup gue, alhamdulillah beban hidup udah hilang. Kan gitu poinnya. Ya, nah, karena apa? Berarti doa yang aku panjatkan tuh didengarkan sama Allah. Karena doanya aku tuh gini, ya Allah, berikanlah aku ya Allah laki-laki yang bertanggung jawab atas diriku, bukan aku yang bertanggung jawab atas laki-laki. Nah, sudah bahagia sayang. Nah, udah ya udah uangnya saya. Jadi kalau kalian itu para perempuan yang jakas independen tapi masih diselingkuhi, bukan kalian yang salah, tapi lakinya yang tidak bersyukur. Intinya ijabah sama Allah. Allah itu maha baik. Allah itu paling terbaik, maha dari segala maha, yang bisa memberikan takdir baik untuk aku. Oke, gak perlu ribet. Hidup itu cuma sekali. Yang didengar sama Allah itu doa. Ya, yang didengar sama Allah itu doa. Aku ya nanti ya. Kalau kami boleh nggak? Karena aku tipe cewek setia, kamu nggak akan pernah selingkuh, aku tidak akan pernah selingkuh. Ngapain aku selingkuh? Belahan jiwa aku baik, belahan jiwa aku soleh, dia nggak macem, dia bersyukur mendapatkan aku, ya kan? Nanti yang ada malah aku bukan mendapatkan emas, mendapatkan logam kalau aku yang selingkuh, ya kan? Halo BNN, kenapa kok halo BNN? Prabowo 2372. Halo BNN itu badan narkotik itu kan? Kenapa sama gue? Aku loh ibaratnya duta narkoba. Ada apa? Kamu pingin aku tangkep? Halo BNN, kamu pingin dapat mau kamu rangkul?
Mau kita rangkul Prabowo 1372. Kamu mau kita rangkul? Kamu lagi make ya? Kok kamu panggil-panggil? Kamu pingin dapat penanganan khusus? Aku kan belum. Mungkin dikira lagi on. Kalau misalkan orang lagi on berarti dia bodoh. Orang lagi on tuh dilihat dari matanya, dari cara pola pikirnya, dari cara jawabannya. Nah karena dia tuh orang bodoh itu yang ditangkep. Saipul aja yang ditangkep. Nah, ya kan? Tuh, Prabowo juga ikut-ikutan lagi. Itu namanya loh, namanya dia itu. Kamu jangan namanya itu jangan ikutan nama presiden gue dong. Jelek-jelekin nama presiden gue aja lu, buzzer. Nama presiden Prabowo bagus dah, nggak usah kamu masuk pakai namanya presiden kita, jelek-jelekin aja lo. Halo Teteh Dewi, pakai H sayang, Teteh Dewi, jangan halo Teteh Dewi, pakai H, halo Teteh Dewi gitu. Lah sambil masih gorengin udang. Iya tuh nanti potong-potong videonya. Ya kalau dipotong-potong videonya kan kalian ada saksi. Tinggal ambil akunnya, ya kan? Buzzer ngapain di sini? Gampang kok kalau dia potong-potong akun saya, langsung aku ambil kayak yang sudah-sudah. Ingat nggak dulu yang ditok 4 orang kan masuk tuh dalam penjara. Tinggal keluar kan nggak ada. Biasa. Tunggu aku mau tidur lagi, tapi aku tungguin udang goreng, aku lapar. Tidur, makan dulu bisa tidur. Dandi mana Dandi? Dandi, sikat mie orang apa namanya lagi gini, hello BNN, berarti dia butuh penanganan kan? Dia butuh penanganan, dia yang sakit sebenarnya. Dia butuh penanganan, dia pusing kan. Nah, karena saya itu duta narkoba dari Ganas, makanya dia masuk ke sini. Dia butuh ditangkep tuh. Butuh dirawat. Apalagi si buzzer itu, apalagi pakai nama-nama presiden kita pula. Kak, kalau go konser Malaysia aku jamin datang, bener Sif. Bener ya, kata-kata Mami motivasi banget. Yang mana? No Febrian. Yang tadi itu nanti ditinggal itu. Bagus kan? Kamu rekod ya. Jangan lupa. Direkod. Oh. Yang atau dia halu ember. Terus masa juga yang ntar jangan-jangan ini apa namanya akun yang ngegosipin aku pakai narkoba yang di TikTok itu. Terus aku rasa dia 1 kali 24 jam kamu 1 kali 24 jam kamu nggak take down pemberitaan ini kan, yang videonya waktu itu aku lagi gimmick sama Anwar, kamu saya laporkan, takut dia hilang kan, berarti tandanya kan biasa ya, kayaknya akun-akunnya biasa lah, kalian tahu kan yang suka bikin huru hara kan, buzzer-buzzernya itu tahu kan.